Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita curahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat sehat badan dan juga sehat iman. Dan tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang berbahagia kelas 7 dan kelas 8, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan kesehatan dan keberkahan. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Pondok Ramadan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal seputar mengenai puasa. Pada hari kemarin kita telah membahas mengenai pengertian Ramadan, mengenai pengertian puasa, di mana Ramadan itu berasal dari kata ro mim do atau Ramadhan, yang artinya itu artinya panas atau sesuatu yang panas. Tidak lain penamaan tersebut disebabkan dua hal. Yang pertama adalah karena keadaan cuaca ataupun kondisi pada zaman itu memang sangat panas sekali. Dan yang kedua, tidak lain karena pada bulan Ramadan dosa-dosa orang muslim itu dihapuskan atau diampuni. Lah, penghapusan dosa ini diibaratkan sebagai pembakaran dosa, karena saking banyaknya dosanya orang Islam yang diampuni dan dihapuskan, sehingga diibaratkan seperti pembakaran dosa yang dimana sekali dibakar itu langsung menjadi abu. Dan juga puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan minum, tapi puasa juga menahan seluruh anggota badan kita dari segala keburukan, menjaga mata kita dari hal-hal yang buruk, menjaga telinga kita dari gosip, dari ghibah, dari hal-hal yang lain, menjaga mulut kita supaya tidak berbohong, tidak mencaci maki orang, tidak menghina orang, tidak merendahkan orang, dan menjaga pikiran kita agar selalu jernih, terhindar dari pikiran-pikiran yang buruk, dan juga menjaga hati kita dari sifat dengki, benci, iri, dan sifat-sifat buruk lainnya. Lah, itu adalah mengenai pengertian Ramadan dan juga puasa. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya puasa adalah mengendalikan hawa nafsu, supaya kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Karena pada dasarnya apabila seseorang itu berbuat keburukan, itu lebih dominan karena dorongan hawa nafsunya. Jadi jangan selalu serta-merta menyalahkan setan terus. Berbuat maksiat yang disalahkan setan, berbuat keburukan yang disalahkan setan. Pada hakikatnya setan itu hanya sekali saja menyeru atau mengajak manusia kepada keburukan, misalkan ayo jangan sholat, itu setan cuma sekali saja ngomong kayak gitu, membisikkannya di telinga kita. Namun kenapa kok keburukan itu selalu terngiang-ngiang dalam diri kita? Ayo jangan sholat, ayo jangan sholat, ayo jangan sholat. Lah, pada hakikatnya setan itu cuma sekali saja, namun yang membuat keburukan itu terngiang-ngiang dalam diri kita itu adalah hawa nafsu kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyeru kepada keburukan. Oleh karena itu, barang siapa yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia akan menjadi manusia yang baik. Namun apabila dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka dia tidak lebih buruk daripada hewan. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, hendaknya kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita.
Caranya bagaimana, Pak? Ya salah satu caranya dengan berpuasa. Di mana puasa itu menahan seluruh anggota badan kita dari segala keburukan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis diriwayatkan idza jaa Ramadan futihatil abwabu jannah. Apabila Ramadan itu datang, maka seluruh pintu-pintu surga itu dibuka. Wa ughliqati abwabun nar, dan seluruh pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan semua setan-setan itu terbelenggu. Yang jadi pertanyaan, kalau setan-setan itu sudah terbelenggu, tapi kenapa pada bulan Ramadan itu masih banyak orang yang bermaksiat? Masih banyak orang yang berbuat keburukan. Tidak lain manusia itu berbuat keburukan karena hawa nafsunya sendiri, karena ada dorongan dari hawa nafsunya. Meskipun setan itu tidak membisikkan sesuatu, tapi kalau hawa nafsu manusia itu sudah terlanjur menjadi hawa nafsu yang buruk, itu tanpa ada bisikan atau seruan dari setan, itu manusia akan berbuat keburukan sendiri karena hawa nafsunya. Maka oleh karena itu bisa jadi hawa nafsu yang ada dalam diri kita, kalau kita tiba-tiba dalam bulan Ramadan ini berbuat maksiat, bisa jadi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu sudah menjadi setan bagi diri kita. Sehingga kalau hawa nafsu kita ini sudah menjadi setan bagi diri kita, maka hawa nafsu tersebut akan selalu menyerukan kepada kita kepada segala sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, jangan sampai kita terus-terusan menuruti hawa nafsu kita. Harusnya kita mampu mengekang hawa nafsu kita, mampu menahan hawa nafsu kita. Maka jikalau kita mampu menahan hawa nafsu tersebut, maka kita akan menjadi manusia yang baik. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah puasa itu apa saja? Hikmah puasa yang pertama adalah hikmah ta'abudi. Apa itu hikmah ta'abudi? Yaitu hikmah puasa adalah puasa sebagai ibadah, sebagai kewajiban kita untuk mentaati perintah Allah. Jadi apapun itu bentuknya, kalau itu merupakan perintah Allah, maka itu wajib kita lakukan. Oleh karena itu, puasa merupakan salah satu perintah Allah. Jadi, hikmahnya kita melaksanakan puasa adalah ketika kita berpuasa, kita telah menjalankan kewajiban ibadah kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya masing-masing orang Islam itu mendapatkan gelar. Gelarnya apa? Hamba Allah. Lah kalau sudah mendapatkan gelar hamba Allah, maka baginya sudah wajib melakukan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu, di antara hikmah puasa yang pertama adalah hikmah ta'abudi, yaitu hikmah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati perintahnya. Dan di antara perintah tersebut adalah berpuasa. Kemudian hikmah yang kedua, puasa menambah keimanan. Di mana seseorang ketika berpuasa atau menjalankan perintah-perintah agama yang lain seperti sholat, zakat, maka tidak lain orang tersebut secara tidak langsung telah meningkatkan keimanan, kekuatan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Jadi keyakinan itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Berkurangnya dengan apa? Berkurangnya dengan kemaksiatan. Lah, bertambahnya dengan apa, Pak? Bertambahnya dengan ketaatan. Oleh karena itu, kalau dalam keseharian kita ternyata maksiatnya itu lebih banyak daripada ketaatannya, daripada ibadahnya, maka bisa diartikan ketika itu iman kita telah berkurang, bukan bertambah. Nah, ini perlu introspeksi masing-masing dari diri kita. Coba diintrospeksi, coba dievaluasi. Hari-hari kemarin itu yang lebih banyak kita perbuat itu maksiat, apa kebaikan atau ketaatan?
Kalau yang banyak kita lakukan selama hari-hari kemarin itu keburukan atau kemaksiatan, maka sesungguhnya iman kita telah menurun. Namun apabila hari-hari kemarin kita lebih banyak melakukan kebaikan dan ketaatan, maka kita patut bersyukur. Karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berbuat kebaikan. Di mana ketika kita berbuat kebaikan atau ketaatan, iman kita di situ bertambah. Jadi bisa dipahami ya anak-anak bahwasanya hikmah yang kedua adalah untuk menambah puasa itu, salah satu hikmahnya adalah untuk menambah keimanan seseorang. Kemudian hikmah yang ketiga, apa yang ketiga? Hikmah yang ketiga adalah bahwasanya puasa itu mampu untuk mengendalikan kesabaran kita dan juga hawa nafsu kita. Jadi setiap orang itu mempunyai syahwat. Syahwat itu apa? Sesuatu atau hawa nafsu yang menyuruh kita kepada keburukan. Seperti makan berlebihan, terus mubazir menghambur-hamburkan uang, kemudian menyuruh kita untuk marah, menyuruh kita untuk benci sama orang, sama teman, menyuruh kita untuk mencaci maki orang. Itu adalah salah satu bagian tugasnya hawa nafsu itu kayak gitu. Lah, salah satu tujuannya puasa yaitu supaya kita mampu mengendalikan hawa nafsu tersebut, supaya hawa nafsu itu tidak selalu menyeru kita kepada keburukan. Oleh karena itu, salah satu tujuan puasa adalah supaya manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW firmankan dalam sebuah hadis, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Wa man lam yastati' fa alaihi siyam. Tetapi barang siapa yang belum bisa menikah, namun syahwatnya itu sangat tinggi, maka hendaknya dia berpuasa. Kenapa kok disuruh berpuasa? Supaya orangnya mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena pada hakikatnya apabila seseorang itu berpuasa, itu akan apa? Menurunkan staminanya atau kekuatannya. Lah kalau staminanya atau kekuatannya ini sudah turun, maka orang tersebut sudah sudah tidak kuat untuk melakukan keburukan-keburukan yang lain. Oleh karena itu salah satu hikmah puasa adalah di mana puasa ini mempunyai hikmah untuk menahan yang namanya hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Kemudian hikmah yang keempat. Hikmah yang keempat adalah puasa merupakan bentuk kepedulian kita kepada orang-orang fakir dan miskin. Di mana pada hari-hari yang selain bulan Ramadan, saudara-saudara kita pun yang merupakan fakir miskin, mereka juga sangat sulit sekali untuk mendapatkan makanan. Untuk mencari makanan itu sangat susah sekali. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara kita sesama agama, maka Islam mewajibkan kita berpuasa supaya kita memiliki rasa empati terhadap saudara-saudara kita yang tidak bisa makan ataupun tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, di situ kita telah merasakan bagaimana rasanya saudara-saudara kita yang tidak mampu mencari makanan, yang tidak mampu mendapatkan makanan. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu bagaimana rasanya lapar, menahan makan dan minum, susahnya menahan lapar dan minum, maka sejatinya kita juga harus peduli dengan saudara kita. Jangan cuma merasakan saja. Kita sudah tahu rasanya dengan cara berpuasa, maka kita juga harus peduli. Pedulinya bagaimana, Pak? Yaitu dengan cara memberikan sedekah ataupun bantuan kepada saudara-saudara kita fakir miskin yang membutuhkan.
Lah itu salah satu hikmah puasa itu supaya kita bisa merasakan kesusahan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ketika merasa kesusahan tersebut merasa kasihan, merasa peduli, merasa empati sehingga kita mampu membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu dalam mencari makanan pokok ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, hikmah puasa adalah untuk menjaga kesehatan. Coba ditanyakan kepada kakeknya masing-masing yang sudah tua atau bapaknya yang sudah tua, Pak, bagaimana sih supaya hidup sehat? Itu mesti jawabannya yang pertama, yaitu mengatur pola makan. Jadi makan tuh nggak terus-terusan setiap jam makan, tidak. Nggak baik kalau makan terus-terusan. Bisa jadi kalau makan terus-terusan nanti akan menimbulkan penyakit kolesterol, penyakit diabetes, penyakit darah tinggi. Oleh karena itu kalau tanya ke dokter, ke orang-orang yang sudah pernah sakit, apa Pak salah satu kunci hidup sehat? Yaitu menjaga pola makan. Dan salah satu cara untuk menjaga pola makan itu adalah dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa itu kita memberikan kesempatan kepada lambung kita untuk istirahat, memberikan kesempatan kepada usus-usus kita untuk istirahat. Sehingga tubuh kita ini itu ibarat sebuah mesin. Mobil itu kalau seharian terus dibawa keliling-keliling kota, dibawa ke luar kota, itu pasti seminggu setelahnya itu mesti ada kerusakan. Lah ibaratnya tubuh kita ini itu nggak bisa terus-terusan kita buat makan, tidak. Ada kalanya kita berikan waktu istirahat kepada organ yang ada dalam tubuh kita ini, kepada lambung kita, kepada usus kita. Oleh karena itu di antara hikmah puasa tidak lain adalah memberikan kesehatan pada tubuh manusia. Karena dengan berpuasa itu memberikan waktu untuk anggota organ tubuh kita untuk beristirahat. Sehingga ketika beristirahat tersebut, anggota tubuh kita itu mampu memulihkan kekuatan-kekuatan yang sebelumnya sudah dipakai secara terus-menerus. Oleh karena itu, alhamdulillah kita sebagai seorang muslim dapat berpuasa, di mana berpuasa ini hikmahnya banyak sekali, diantaranya untuk menjaga kesehatan. Jadi jangan pernah takut untuk berpuasa. Pak, kalau nggak makan meninggal, Pak. Kalau nggak minum meninggal. Ya kalau nggak makannya seminggu yang meninggal. Kalau nggak minumnya seminggu yang meninggal. Tapi kalau hanya beberapa waktu saja, seperti puasa ini cuma dari matahari terbit sampai matahari terbenam, maka sejatinya itu justru akan memberikan kesehatan pada tubuh kita. Jadi bisa dipahami ya anak-anak, hikmah-hikmah berpuasa yang pertama adalah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Yang kedua untuk menambah keimanan kita. Yang ketiga untuk melatih kesabaran dan melatih hawa nafsu kita. Yang keempat sebagai bentuk kepedulian kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Yang kelima yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Lah itu diantara hikmah-hikmah puasa. Jadi ketika bulan Ramadan yang demikian ini, anak-anak jangan sampai hanya sekedar tidur saja, tapi juga digunakan untuk ngaji ya, untuk sholat-sholat sunnah, baca Quran, dengerin pengajian, supaya ibadah puasanya itu mendapatkan pahala yang lebih. Jadi bukan hanya sekedar mendapat lapar dan minum saja. Jangan sampai waktu ketika beribadah puasa itu hanya sia-sia digunakan untuk tidur. Lah kalau tidurnya untuk menghindari maksiat ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidurnya untuk menghindari sholat ya itu malah berdosa.
Pak, katanya tidurnya orang puasa itu berpahala. Lah iya emang berpahala, tapi kamu tujuan tidurnya itu untuk apa? Tujuannya supaya terhindar maksiat, menghindari hal-hal yang buruk, atau untuk meninggalkan sholat. Kalau tujuannya untuk meninggalkan sholat, itu kamu puasanya malah berdosa. Tapi kalau tujuan tidurnya itu tujuannya untuk meninggalkan maksiat supaya tidak supaya tidak terlena dengan sesuatu yang buruk, supaya pikiran kita ini tidak kepikiran macam-macam, kemudian ya Allah saya tidur ya Allah supaya saya ini hatinya bersih dan jernih terus, pikirannya jernih, lah itu malah mendapatkan pahala. Tapi kalau tujuannya untuk meninggalkan sholat, maka itu justru akan mendapatkan dosa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Yang pada intinya anak-anak harus tetap semangat meskipun dalam bulan Ramadan, karena dalam bulan Ramadan ini pahala kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mampu menjalani ibadah puasa ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Jangan lupa semua yang saya sampaikan tadi tolong dirangkum di atas kertas dan kemudian dikumpulkan di sekolah. Saya akhiri, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan semangat selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.